Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh kembali dalam program Renungan Harian Sosianim. Mari kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Kami mengucap syukur buat anugerah, kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Terpuji namamu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan melihat dalam satu ayat dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama kita akan membacakan ayat ini. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya loncat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Natal membicarakan tentang bagaimana firman itu menjadi manusia. Firman yang dikatakan ayat yang pertama adalah Allah sendiri. Dan bersyukur karena kelahiran Kristus itu, ini adalah wujud nyata Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam ayat yang ke-14 dinyatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang kita kenal melalui Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan diam di antara kita, ya. Pada waktu Yesus melayani, ada di antara orang-orang pada waktu itu, ya. Dan kita melihat bahwa di dalam ayat Nats ini, ya, Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu atau pembaca pada waktu itu dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Karena dimulai dengan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian mengatakan firman tersebut berinkarnasi dan menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, kehadiran firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita, maka itu memiliki makna yang begitu penting, makna yang begitu luar biasa, sebuah pesan yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita saat ini sebagai orang percaya. Maka kita akan bisa melihat beberapa hal tentang makna dari kehadiran firman menjadi manusia itu. Ya.
Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan tadi, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara, kehadiran firman yang menjadi manusia itu adalah memberikan hidup. Kita memahami bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dikatakan upah dosa adalah kematian, maut. Namun kehadiran firman menjadi manusia itu memberikan kehidupan. Artinya dengan kehadiran firman menjadi manusia, yang kita kenal bahwa menyelamatkan manusia, sehingga upah dosa yang adalah maut diberikan kehidupan. Kehidupan bukan saja kehidupan saat ini, tetapi yang terpenting adalah kehidupan di akhir zaman, bahkan hidup dalam kekekalan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran manusia di dalam dunia ini akhirnya masuk dalam dosa. Namun karena kasih Allah, karena kemurahan Allah, maka firman itu menjadi manusia dan menyelamatkan kita dan memberikan hidup bagi kita. Allah bukan memberikan hidup yang kekal saja, yang akan datang satu kali kelak, tetapi saat ini juga. Karena kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 10, di dalam ayat yang ke-10, Dia datang memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa kehadiran Kristus, firman yang menjadi manusia, maka yang pertama memberikan hidup, memberikan kehidupan kepada kita. Kalau masalah yang terbesar saja manusia adalah dosa, maka permasalahan-permasalahan dalam dunia ini Dia mampu menolong, Dia mampu menyatakan kebaikannya bagi kita. Jadi makna yang pertama, kehadiran firman menjadi manusia adalah untuk memberikan hidup. Dan hidup itu dikatakan sebuah kehidupan di dalam Kristus. Sebuah kehidupan yang kekal pada waktunya. Dan saat ini kita harus menjalani kehidupan dan boleh menikmati anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, apa makna dari kehadiran firman itu menjadi manusia? Dalam ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini Yohanes ingin menyatakan bahwa kehadiran manusia, anak manusia, kehadiran firman menjadi manusia itu adalah untuk penataan. Artinya bahwa terjadi penataan. Terang itu datang untuk mengalahkan kegelapan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Ya, namun kehadiran firman menjadi manusia menata kembali hal-hal yang sudah kacau balau karena dosa. Menata kembali hal-hal yang sudah rusak karena dosa. Dan anak manusia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang menata hidup manusia. Demikian juga dengan kita saat ini, kehadiran firman menjadi manusia, bahwa firman itu menata hidup kita. Firman itu membereskan hidup kita. Firman itu memberikan kepada kita untuk melenyapkan segala kegelapan. Karena itu, mari siapkan hati kita untuk menerima firman itu seluas-luasnya. Untuk menerima firman yang menjadi manusia itu diam di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita menikmati hadirnya firman itu dalam hidup kita, bertahta dalam hidup kita,
maka kita akan menikmati satu kehidupan bersama dengan Kristus. Dan yang kedua, kita akan menikmati penataan. Hidup kita terus ditata menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Bapa di surga. Dan kita mulai menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, apa makna firman menjadi manusia? Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang ketiga, kehadiran Kristus, firman menjadi manusia itu, memberikan kepada kita kuasa, otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Sebelumnya ketika dosa ada, maka kita diperbudak oleh kuasa kegelapan, oleh si setan. Tetapi ketika firman itu datang menjadi manusia, maka dikatakan kita diberikan otoritas kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka Bapa kita adalah Bapa yang kuat, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup dan terus akan menolong dan membela kita. Karena itu, biarlah kita mau terus sambut kehadirannya dalam hati kita, supaya kita boleh menikmati firman yang menjadi manusia itu benar-benar dan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita dan berikanlah tempat yang termulia, yang terbesar di dalam hidup kita untuk sang firman itu ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya kita memahami hal ini, bahwa Roh Kudus terus memberikan pemahaman pengertian. Firman yang menjadi manusia itu terus ada di dalam hati kita. Yesus sekarang ada di sorga, dan kita sekarang mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Karena itu, teruslah hidup dalam firman dan tetap pegang firman. Karena firman itulah yang menghidupkan kita. Firman itu yang menata hidup kita. Dan firman itu memberikan otoritas kepada hidup kita. Hari-hari yang akan kita jalani, maka kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kami bersyukur buat firman yang menjadi manusia. Dan firman itu ada bersama dengan kami. Karena itu buka hati kami. Dan biarlah kami pun harus memahami bahwa Engkau datang untuk memberikan kehidupan. Engkau datang untuk menata hidup kami. Dan Engkau datang untuk memberikan otoritas kepada kami. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun berada saat ini. Berkati dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Terpuji Tuhan Allah kami yang besar, kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Biarlah berkat Tuhan, berkat Natal, mujizat Natal menjadi milik bahagian kita semuanya. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.
ada